Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyan wa la mahruma. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali mengadakan kajian di setiap malam Ahad di Masjid Nidaul Ilmi, dan tema di malam hari ini khusus untuk para santri juga, tentang keajaiban kenapa seorang muslim itu harus bangun sebelum subuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah potongan hadis, wal yastayqid naimuha wal yastarih qaimuha. Hendaklah orang yang tidur bangunkan mereka, dan orang yang lelah melaksanakan qiyamul lail maka istirahatlah. Manusia ketika tidur itu terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang memang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mampu bangun di sepertiga malam akhir, kemudian melaksanakan tahajud. Tapi ada sebagian orang yang tidak sanggup bangun di sepertiga malam. Dia hanya bisa bangun itu ketika mendengar azan subuh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal yastayqid naimuha. Hendaklah orang-orang yang tidur tidak bangun kecuali sampai mendengar azan, maka bangun sebelum azan. Tapi bagi yang mampu bangun kemudian melaksanakan tahajud di sepertiga malam, maka hendaklah beristirahat supaya jangan sampai solat malamnya mengganggu solat subuhnya. Dari sini para ulama beristimbat bahwa selambat-lambatnya seorang muslim itu bangun di azan kedua sebelum azan pertama. Karena kita tahu bahwa azan itu ada dua, azan subuh itu ada azan yang pertama dan ada azan yang kedua. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan yang pertama dikumandangkan oleh Bilal ibnu Rabah, dan azan yang kedua, azan subuh, itu dikumandangkan oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena dia buta, tidak melihat fajar, makanya dijadikan muadzin kedua. Lah seorang muslim selambat-lambatnya bangun itu di azan pertama, dan azan pertama ke kedua itu kan tidak lama, supaya ada persiapan bangun. Mungkin sebagiannya mandi, mengambil wudu, merapihkan pakaian, dan bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa keajaibannya? Apa rahasianya? Pertama, ulama menyebutkan rahasia kenapa kita harus bangun sebelum subuh itu.
Karena Nabi SAW mendoakan keberkahan kepada umatnya di pagi hari. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Makanya Nabi SAW apabila mengutus sebuah utusan dalam bentuk syariah, syariah itu kalau bahasa kitanya Kopassus, pasukan khusus. Nabi kalau mengirim pasukan khusus dan tidak dipimpin langsung, maka Nabi SAW selalu memberangkatkan pasukan itu sebelum subuh. Dan itu gaya perang Nabi. Nabi itu kalau menyerang tidak pernah menyerang di siang hari, di sore hari, di malam hari, tidak. Rasul itu selalu menyerang di pagi hari, tepatnya setelah subuh. Makanya dikirim pasukan itu sebelum subuh. Kalau desa yang akan diserang itu terdengar suara kumandang azan, maka Rasul tidak jadi menyerang. Utusan Rasul tidak jadi menyerang. Kenapa? Berarti negeri itu negeri Islam. Tapi kalau tidak mendengar suara azan, maka mereka langsung menggempur dan menyerangnya. Pertanyaan pun muncul, kenapa Nabi SAW selalu menyerang di waktu fajar, tidak di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, atau tengah malam sekalian, atau sepertiga malam akhir? Tapi selalunya dalam penyerangan itu dilakukan di sepertiga malam, di waktu fajar. Karena Nabi SAW bersabda, nusirtu bis sabah wa uhlik. Kita tidak akan mendapatkan satu riwayat pun tentang wanita-wanita di zaman Nabi atau sahabiah-sahabiah di zaman Nabi yang ikut solat berjamaah bersama Nabi kecuali solat subuh. Semua riwayat, hampir semua bicara tentang solat subuh. Kenapa coba? Karena digunakan oleh mereka untuk riyadhah, untuk berolahraga. Karena waktu itu adalah waktu berkah, melihat satu dengan yang lainnya karena gelapnya malam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita sangat dianjurkan bangun sebelum subuh? Karena bacaan Quran di waktu fajar itu disaksikan para malaikat, sehingga tidak ada solat yang dipanjangkan bacaannya. Hampir 100 ayat lebih yang selalu dibaca Nabi SAW, kecuali di solat sebelum subuh, tepat selambat-lambatnya di azan pertama, karena waktu itu para malaikat menyaksikan kita. Kemudian yang ketiga, karena di waktu itu ya pada sepertiga malam akhir, dan sepertiga malam akhir itu ya mulai dari jam 2 sampai subuh. Itu namanya sepertiga malam akhir itu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan itu setiap malam. Minta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengundang kita sebagai hamba-hambanya untuk berdoa, meminta dan minta ampun. Ini kesempatan bagi kita. Tolong jemput saya jam 3 dini hari sebelum subuh di bandara Hang Nadim. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala loh ya, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kita, yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada kita. Terkadang kita tidak tertarik itu masalahnya. Lah inilah rahasianya kenapa kemudian di sepertiga keluarkan kekuasaannya, kekuatannya, ampunannya, dan seluruh nikmat-nikmatnya ditawarkan kepada kita. Ma'asyiral muslim, badannya sehat dan tidak akan malas. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, yaqidu syaitan ala qafiyati, dalam bahasa Arabnya ubun-ubun, dan otak belakang yang disebut dengan tengkuk.
Beda dengan barat yang membagi otak itu menjadi kiri dan kanan, otak sebelah kanan dan merasuki manusia dari ubun-ubunnya. Maka setan hanya bisa mengganggu manusia dari tengkuk belakangnya. Itulah yang diikat 3 ikatan oleh setan itu. Setiap telinga kita ini supaya tidak mendengar azan subuh. Nabi SAW mengatakan fa'idha staiqadha, kalau kita bangun tidur sebelum subuh, pertama ikatan setan akan terurai ketika kita berzikir kepada Allah. Karena setelah kita bangun tidur dan salat, maka 3 ikatan itu akan terurai. Apa khasiatnya kata Nabi SAW? Kalau terurai 3-tiganya, bahkan tidak salat sama sekali, maka Rasulullah SAW mengatakan jiwanya akan buruk, khabithun nafsi kaslanan, jiwanya akan buruk dan dia akan menjadi pemalas. Sehingga rahasia kenapa kita bangun pagi itu. Kemudian yang kelima, Ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, man shalla subha fi jama'atin, yang solat subuh berjamaah, maka satu hari itu tidak akan ada yang mendekati keburukan kepadanya. Apakah orang yang subuh berjamaah akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala? Luar biasa itu keajaibannya. Dilindungi. Basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid bin, kan yang dimaksud di waktu gelap kita mau berjalan kaki menuju masjid, maka al jaza min jinsil amal, namanya sebuah balasan itu ditentukan amalannya. Sebagaimana dia rela berjalan di kegelapan, maka pada hari kiamat akan digantikan dengan cahaya yang sempurna kepada dia. Jadi orang yang selalu berjalan di kegelapan, maksudnya untuk beribadah kepada Allah, maka pada hari Allah Subhanahu wa taala setiap hari mengutus para malaikat yang bertugas di malam, siang dan malam. Kemudian mereka berkumpul di 2 salat. Pertama salat fajar subuh, yang kedua salat asar. Maksudnya begini. Jadi saat manusia salat asar berjamaah di masjid, turunlah malaikat malam yang khusus mencatat amalan kebaikan kita. Jadi juga, dan sepanjang siang dia mencatat kebaikan kita. Apakah kita di siang hari ngapain saja? Baca Qurankah, sholat sunnahkah, birrul walidankah, berbuat baikkah kepada manusia, mengambil hal-hal yang bisa mengganggu manusia di jalan, bersilaturahim, sebutkanlah kebaikan. Semua dicatat. Malam maghrib hanya 1 catat stok bahasa Qur'annya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga rahasianya adalah, ini yang paling besar dari semua rahasia, kita akan diberikan hadiah senantiasa memandang wajah Allah kelak di surga. Satu hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Kebetulan waktu itu terjadi bulan purnama, terang-terangnya, tanggal 15 lah kan terang-terangnya purnama. Jadi Nabi SAW seperti melihat bulan purnama di atas. La tudhamuna li ru'yatihi syai'a, kalian tidak akan berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat bulan kan enggak berdesak-desakan kan, cuma nengok saja. Mau berdesakan di mana? Lain kalau nengok layar tancap dulu zaman baheula kan. Tapi kalau lihat bulan kan enggak berdesak-desakan, cukup naik qabla ghurubihi. Kemudian Rasul mengatakan, kalau kalian mau tidak terkalahkan dalam kehidupan kita dengan solat sebelum terbit matahari, maksudnya subuh, dan sebelum terbenamnya masuknya asar, maka jagalah 2 solat ini. Kemudian Rasul membaca wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ulama mengatakan, lihat hadis ini, bahwa di antara syarat kita ini mampu memandang zat Allah kelak pada hari kiamat adalah dengan menjaga 2 solat, pertama subuh dan yang kedua asar. Kalau kita mampu menjaga 2 solat ini, Allah akan anugerahkan kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan surga itu sendiri. Ru'yatullah, mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara rahasianya kenapa kita ini kalau bisa bangun
sebelum subuh, minimalnya di adzan pertama kita bangun itu. Makanya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa bangun di pagi hari itu? Yang paling menghalangi manusia mampu bangun di pagi hari adalah begadang. Ya. Kan ada lagunya tuh, begadang tuh. Maka kalau bisa hindari begadang. Karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya. Maksudnya bergadang yang tidak ada manfaatnya. Buat apa ngabisin waktu? Makanya kenapa para ulama sampai mengatakan di antara waktu syaitan, di mana syaitan itu bermain-main dengan kita, adalah selepas kalau tidak ada manfaat, menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW sangat membenci tidur setelah maghrib dan bergadang setelah isya yang tidak ada manfaatnya. Yang kedua, begadang ini salah satu sebab terkadang seseorang terlewatkan solat subuh berjamaah, atau terkadang terlewatkan solat subuh tepat waktu. Biasanya jam 6 baru bangun, baru kepo dia kan, Allah lah sudah jam 6 nih, cemana kan? Kalau seandainya malam terus tidak ada siangnya, kapan orang bekerja? Atau sebaliknya, tidak ada malamnya, ada malamnya siang terus, kapan istirahatnya? Rusak badan kita. Lah supaya tidak rusak badan kita, Allah buat dua waktu. Ada malam tempat istirahat, maksudnya tempat tidur, siang tempat beraktivitas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam menggunakan idza. Di situ ada fathah. Idza. Ketika Allah menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan menggunakan sukun. Menggunakan terbalik. Ketika Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan dengan kalimat sukun, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perpindahan malam ke siang menggunakan harokat fathah. Id dan idza. Id adbar. Ya. Intinya bahwa begadang tanpa sebab, tanpa ada faedah itu justru akan menjadikan kita tidak mampu bangun sebelum subuh. Inilah, hindari perkara ini. Kalau tidak ada faedahnya jangan begadang. Kecuali ada faedahnya, rapat ini, rapat itu, pokoknya ada faedah dunia akhirat, tidak ada masalah. Kalau tidak ada faedahnya, maka sebaiknya tidur supaya menjaga kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara nasihat untuk para talabatul ilmi tentang rahasia di balik kenapa kita harus bangun sebelum subuh. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.